Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Muslim Ilham. Kali ini kita belajar tentang kepala gambar. Jadi melanjutkan dari materi sebelumnya tentang kepala gambar, yaitu kepala gambar berada dalam ruang gambar di sudut kanan bawah. Keterangan di situ ada nomor gambar, judul, juga nama gambar, nama instansi, skala, dan seterusnya ya. Di video sebelumnya sudah sempat dibahas terkait itu. Oke, kita akan mencoba untuk latihan membuat kepala gambar, di mana tadi disampaikan bahwa kepala gambar itu berada di sudut kanan bawah ya, di sudut kanan bawah sebagai keterangan gambar tersebut gitu ya. Nah, untuk kali ini kita mencoba membuat kepala gambar, karena ini masih latihan, tidak harus di sebelah kanan bawah namun tepat di tengah-tengah ya. Ini sudah saya buat, atau saya mencoba membuat pada kertas A4 ya. Kertas A4 ini saya buat garis tepi keliling, garis tepi ya, garis tebal. Nah, lalu yang tengah ini saya gunakan sebagai garis bantu saja, garis tipis ya. Jadi hanya sebagai garis tipis yang nantinya akan dihapus apabila setelah selesai menggambar. Nah, kenapa saya buat untuk garis bantu ini? Karena kita latihan adalah untuk memudahkan kita untuk mencari posisi-posisi pada saat menggambar nantinya ya. Ini saya cari posisi tengahnya daripada luasan area gambar ini. Ini saya cari titik tengahnya, saya garis lurus horizontal dan juga vertikal itu. Pada kepala gambar itu ada standarisasi, yaitu ukuran-ukuran, bisa dilihat oleh teman-teman. Di situ ada ketinggiannya, totalnya ada 25 mili ya. Ini satuannya adalah mili. Seperti dalam ini tertuliskan dalam satuan mili ya. Terus juga untuk lebarnya 180 mili dengan beberapa dibagi bagian ya. Ini ada nama gambar, nama institusi, nomor kertas gambarnya dipakai kertas apa, ukurannya, terus skala dan sebagainya. Itu. Nah, kita mencoba untuk membuat kepala gambar ini posisi tepat di tengah-tengah kertas A4. Kita mencoba untuk menggunakan kertas A4 untuk melatih kita untuk membiasakan diri menggunakan beberapa alat gambar. Ya, alat gambar ada banyak macam ya, mulai dari penggaris, pensil, jangka, dan lain sebagainya. Di permulaan ini, dalam latihan menggambar kepala gambar ini, kita mencoba membuat kepala gambar tepat di tengah-tengah titik pusat pada area gambar ini ya. Tadi di standar ukuran kepala gambar itu lebarnya adalah 180 mili. Nah, ini kita dengan titik pusat tengahnya ini berarti kita ambil dengan jarak dari titik pusat adalah 90 mili. Nanti 90 mili ke kiri, 90 mili ke kanan. Jadi posisinya tepat di tengah-tengah area gambar ini. Nanti untuk ketinggiannya pun juga demikian. Tingginya untuk standarisasinya tadi adalah 25, maka dari titik pusat ke atas 12,5 mili, ke bawah pun juga demikian. Itu untuk mencari menempatkan posisi kepala gambar ini tepat di tengah-tengah area kertas gambar ini, karena kita
masih latihan atau membiasakan diri untuk menggunakan alat-alat gambar. Untuk memudahkan itu, dari ukuran ini ya, tadi ke sini adalah ke kiri 90, ke kanan 90, kita berikan tanda titik untuk memudahkan kita nanti untuk memberikan garis tepi pada kepala gambar itu ya. Jadi 90 dari titik pusat, totalnya nanti 180 itu ya. Lalu di selanjutnya ini kita mencoba membuat garis tepi kepala gambar tadi ya. Kita memanfaatkan garis tepi ini sebagai patokan ya. Jadi garis segitiga ini kita ikutkan garis tepi ini sebagai patokan akan melakukan pengukuran ini tadi ya. Jadi tadi sudah diberikan titik dari titik pusat ini 90, karena dari titik pusat totalnya nanti adalah 180. Nah, setelah ini sebagai patokan, jadi benar-benar kita menggaris ini itu benar-benar siku atau lurus atau sejajar dengan garis tepi ini ya. Jadi pastikan teman-teman untuk menggambar garis tepi itu benar-benar lurus dan juga siku antara kiri, kanan, atas, dan bawah. Karena garis tepi itu bisa jadi nanti kita pakai sebagai patokan untuk menggambar ya. Jadi kita gunakan ini pasti ini karena garis ini adalah garis siku, pasti ini siku ya. Lalu kita tempelkan garis segitiga yang satunya, kita tempelkan sejajar dengan ini, maka ini benar-benar siku atau sejajar dengan garis tepi. Nah, ukurannya tadi standarisasinya adalah 25, tingginya adalah 25 mili ya. Yang kiri dan juga nanti yang kanan gitu. Setelah kita membuat garis tepi kepala gambar ini tadi ya, kita memastikan bahwa garisnya ini benar-benar sejajar atau lurus, benar-benar vertikal dan juga horizontal, lurus dengan garis tepinya ya. Ini kita sebagai patokan yang tadi garis ini kita tempelkan atau kita sejajarkan dengan garis tepi ini, sehingga kita tahu benar-benar ini adalah siku dengan garis tepi ya. Ini kita buat garis tepi pada kepala gambarnya, lalu juga yang tengah ya, tadi kalau tidak salah ini 10 mili ya jaraknya, yang atas ini adalah 15 mili. Lalu jaraknya untuk nama instansi itu 50, lalu lanjutnya untuk nama gambar 84, 30, dan sisanya untuk keterangan kertas gambarnya itu ya. Jadi ini 10, ini jarak dari tepi ini ke tengah ini adalah 15 gitu. Jadi alat yang sederhana ini kita menggunakan segitiga siku ada 2 dan juga pensil, tentunya juga penghapus. Jadi teman-teman jangan lupa untuk membersihkan area gambar ini. Jadi kebersihan itu juga masuk dalam penilaian dalam menggambar teknik ini. Kebersihan baik bekas coretan pensil atau mungkin bekas tangan atau mungkin debu atau yang lain. Jadi kebersihan juga masuk di kategori penilaian. Tadi setelah membuat ukuran garis tepi kepala gambarnya, lalu yang tengah ini kita buat garis yang tengahnya. Nah, kalau kita asal menempelkan garis segitiga ini menurut pandangan kita kemungkinan kita fokusnya di sini ya. Kita fokusnya di sini karena kita mau menggambar seolah-olah ini sudah lurus ya. Tadi jaraknya sudah diukur dari sini ke sini ada 50. Ini seolah-olah sudah lurus. Namun setelah dilihat dari sini ini kelihatan sekali bahwa ini tidak lurus atau tidak sejajar ya. Jadi untuk memudahkan hal ini kita gunakan atau kita manfaatkan garis tepi ini sebagai patokan atau apa ya,
sebagai garis bantu kita untuk menggaris ini supaya benar-benar tegak lurus, benar-benar lurus ya, itu. Nah, ini kita mencoba untuk mensejajarkan atau menempelkan pada garis tepi sebagai garis bantu untuk apa ya, menyamakan garis yang akan kita gambar ini benar-benar siku dengan garis tepi ini, atau benar-benar sejajar dengan garis tepi yang sini ya, itu ya. Jangan lupa untuk memegang penggarisnya yang kuat agar tidak bergeser saat kita menggaris atau menggunakan pensilnya itu. Karena kadang karena kita saking semangatnya untuk menggoreskan ini memegang penggarisnya kurang kuat sehingga penggarisnya akan bergeser gitu. Oke, setelah kita selesai untuk membuat garis-garisnya atau sekat-sekatnya, kita tuliskan isiannya di dalam kepala gambar ini ya, seperti yang di video sebelumnya atau di slide tadi. Di sini ada nama instansi, nama gambar, lalu ada nomor gambar, lalu kertas yang digunakan, ukuran kertas ya, ukuran kertas. Di sini ada peringatan, mungkin yang diperingatkan oleh diperingatkan oleh pengontrol atau atasannya itu. Yang di sini ada proyeksi yang digunakan, ada skala, ada ukuran dalam satuan apa, lalu tanggal dibuat, digambar oleh siapa, dilihat oleh siapa, dan seterusnya itu ya. Itu. Oke, ini sebagai latihan dan juga sebagai tugas teman-teman untuk melatih atau membiasakan diri untuk menggunakan alat gambar ini. Mungkin teman-teman yang sudah biasa, saya kira sudah hal ini sudah sangat mahir ya. Hal mungkin sepele, tapi ya untuk membiasakan diri ya. Mungkin karena jarang melakukan hal ini, kita mencoba latihan lagi untuk membiasakan diri. Ya. Untuk atau tugas ini atau latihan ini dikerjakan di kertas A4 saja ya. Kalau bisa di buku gambar A4, jadi tidak dalam lembaran sehingga nanti tidak berjajaran. Jadi dalam satu bendel itu atau dalam buku itu tugas ini akan tetap terbendel dalam buku itu sehingga tidak berjajaran kemana-kemana. Oke, begitu mungkin ini sebagai latihan dan juga sebagai tugas pertama. Silakan dibuat, nanti apabila ada pertanyaan bisa langsung menghubungi saya. Oke, mungkin begitu teman-teman. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.